Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel YouTube gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan thank you yang udah klik video gua. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan bantu support channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan upload video-video terbaru selanjutnya. Di pembahasan topik kali ini gue masih akan bahas tentang gagasan kepemimpinan dari para tokoh pemimpin dunia. Dan yang akan gue bahas di video kali ini tentang kepemimpinan dari Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli itu pernah mengatakan, pemimpin harus siap menghadapi dua ancaman yang bisa mengganggu negaranya. Hal yang pertama adalah rakyat. Pemimpin harus berupaya menjaga perasaan rakyatnya. Jika tidak, bersiaplah menghadapi rakyat sendiri sebagai musuh. Hal yang kedua adalah ancaman dari negara luar. Dalam menghadapi ancaman ini dibutuhkan tentara yang murni berasal dari negeri sendiri. Itu adalah salah satu statement dari Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli lahir di Florensi, Italia 3 Mei 1469, meninggal di Florensi, Italia 21 Juni 1527 pada umur 58 tahun. Adalah diplomat dan politikus Italia, juga seorang filsuf. Nah, bagi Niccolo, seorang pemimpin harus bisa menjaga perasaan rakyatnya, sebab apabila rakyat terlanjur merasakan kekecewaan, tersakiti, atau bahkan teraniaya, mereka akan menjadi ancaman yang sangat menakutkan. Ketika pemimpin dimusuhi sama rakyatnya sendiri, maka kekuasaannya tidak akan pernah berlangsung lama. Selain itu, Niccolo Machiavelli juga memberikan pesan mengenai pentingnya memiliki barisan tentara yang berasal dari negeri sendiri. Ia berpendapat jika kedua ancaman itu berhasil diatasi oleh pemimpin, stabilitas negara dapat terjamin. Niccolo Machiavelli itu merupakan seorang politikus, filsuf, dan seorang diplomat yang handal, yang hingga kini nasihat-nasihatnya masih banyak dijadikan rujukan oleh orang-orang yang ingin meraih, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan. Niccolo Machiavelli itu dikenal dengan sosok yang tidak pernah ragu dalam menghalalkan segala cara demi memperoleh kekuasaannya. Bagi Machiavelli, jalan dan cara apapun termasuk kekejaman dapat dibenarkan untuk mencapainya, mengelola dan menjaga kekuasaannya. Ia mempunyai keyakinan bahwa kebaikan moral yang terbesar ada dalam bentuk sebuah negara yang bijak dan stabil. Oleh sebab itu, tindakan melindungi negara dengan cara sekeji apapun tak dapat dibenarkan. Nasihat-nasihat politik Machiavelli yang terkesan anarkis tersebut tidak bisa dilihat dan disimpulkan secara hitam putih. Nasihat atau pemikirannya muncul tak lepas dari konteks situasi Italia pada abad ke-16 yang mengalami guncangan politik yang sangat luar biasa. Ia berpendapat bahwa saat itu negara membutuhkan stabilitas di dalam wilayah kekuasaannya. Nasihat-nasihat politiknya pun muncul sebagai upaya untuk membangun kekuasaan yang stabil dan tanpa gangguan. The Prince merupakan buku yang ia tulis berdasarkan hasil pemikiran dan pengamatannya selama hidup. Buku ini aslinya berjudul The Principatibus, atau kalau diartikan itu tentang kekuasaan, yang ia tulis pada tahun 1513. Tetapi baru diterbitkan 5 tahun setelah kematiannya dia, yakni tahun 1535. Buku tersebut berisi tentang nasihat politiknya, sehingga banyak dicari oleh
pihak-pihak yang mempunyai minat mempelajari strategi raih dan mempertahankan kekuasaan. Machiavelli membagi kekuasaan dalam dua bagian besar, yaitu monarki dan republik. Hanya saja di dalam buku The Prince, Machiavelli lebih panjang lebar menjelaskan macam-macam kekuasaan monarki serta cara mempertahankannya. Dan Machiavelli membagi monarki ke dalam dua tipe. Tipe pertama adalah monarki klasik atau murni. Bagi Machiavelli, monarki murni atau klasik memiliki cara menjalankan dan mempertahankan kekuasaan itu yang lebih mudah. Sebab maksud murni dalam hal ini ialah kekuasaan dijalankan secara turun-temurun sehingga terbebas dari campur tangan pihak-pihak lain. Machiavelli mencontohkan bahwa di Italia, Duke of Ferrara mampu bertahan dari serangan kaum Venesia dan kaum Julius. Hal itu disebabkan karena kekokohan keluarganya yang dominan. Itu juga dengan beberapa sejarah kekuasaan yang diperintah dengan gaya monarki, turun-temurun murni. Proses menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dapat lebih aman dan mudah. Selanjutnya, tipe kedua yang menurut pandangan Machiavelli lebih sulit untuk menjalankannya dan mempertahankan kekuasaan adalah monarki campuran. Perbedaan menjadi unsur utama pada monarki ini. Perbedaan tersebut dapat berasal dari bahasa, agama, kultur, dan wilayah. Hal-hal tersebut dapat membuat penguasa terancam dengan adanya kekuatan-kekuatan baru yang terbentuk dari luar dirinya akibat kekecewaan dan ketidaksetujuan terhadap roda kekuasaan yang tengah dijalankan. Machiavelli memberikan argumen untuk mengatasi hal tersebut dengan menjaga pendirian penguasa agar dapat ditakuti sekaligus dicintai oleh seluruh rakyatnya. Ia berkata, seorang penguasa yang bijaksana harus membangun kekuasaannya berdasarkan apa yang ia kuasai sendiri dan bukan berdasarkan atas sesuatu yang dikuasai oleh orang lain. Statement tersebut bertujuan membuat sang pemimpin dapat benar-benar menguasai apa yang menjadi amanah dari profesinya. Implikasi negatif akan ditanggung oleh penguasa itu sendiri apabila ia memaksakan diri mengerjakan sesuatu yang memang bukan keahliannya. Hal ini tentu saja akan berakibat fatal terhadap profesionalitas kerja dan menimbulkan kekecewaan bagi rakyat. Pada akhirnya, berbagai anomali serta protes dapat bermunculan. Nasihat lain yang tidak kalah kontroversial diungkapkan Machiavelli berkaitan dengan penguasa yang harus ditakuti atau dicintai. Namun demikian, apabila seseorang tidak dapat mencapai keduanya sekaligus, maka lebih baik menjadi sosok yang ditakuti daripada dicintai. Bagi Machiavelli, apabila pemimpin dihadapkan dengan pilihan antara dicintai atau ditakuti, lebih baik ia memilih ditakuti. Sebab Machiavelli beralasan rakyat mencintai dengan kemauan dan ekspresi masing-masing secara bebas, sehingga dapat berimplikasi pada hal-hal yang bertentangan dan tidak diinginkan penguasa. Sebaliknya, rasa takut akan berjalan dengan kemauan dan kehendak si penguasa, sehingga menyebabkan segala hal yang diinginkan penguasa dapat terrealisasi dengan baik. Machiavelli juga sangat menekankan negara mempersiapkan keamanan atau tentara yang diambil dari negaranya sendiri. Machiavelli sangat membenci tentara bayaran yang ditugaskan dari negara lain. Baginya, tentara bayaran tidak membela berdasarkan loyalitas tinggi, melainkan lebih disebabkan karena faktor uang. Machiavelli memiliki pandangan bahwa tentara yang hendak berperang harus benar-benar demi negara bersangkutan, serta berangkat dari totalitas kesadaran berpolitik. Jadi itulah sekilas percikan gagasan kepemimpinan dari Niccolò Machiavelli. Teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan komen.
bawah. Thank you yang udah nonton video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you for watching.